Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari. Saya mahasiswa Setika Surya Global Yogyakarta, jurusan Kesehatan Masyarakat, konsentrasi Kesehatan Reproduksi. Saat ini saya sedang melakukan ujian praktikum online atau responsi. Di sini saya akan mencontohkan cara konseling di luar ruangan dengan seorang klien dan dengan tema yang saya ambil yaitu mahasiswa yang tidak percaya diri. Saya lakukan konselingnya yaitu di luar ruangan. Baik teman-teman, mari kita simak video berikut. Mbak Yohan mana ya tuh? Hai, halo, assalamualaikum Mbak Yohan. Waalaikumsalam. Sudah di mana? Di ini apa? Di bawah pohon aku. Oh iya Mbak, saya sudah di sini. Di sebelah mana kak? Sebelah kanan Mbak, sebelah kanan yang ada. Oh iya, aku ngeliat. Oke. Hai. Hai Mbak Yohan. Ya. Oke. Kita mau di mana nih? Di mana ya? Yang paling Cari seduh yang aja. mana? Mbak Yohan mau Untuk kita sambil ngopi, tapi tutup Mbak, soalnya lagi pandemi ini banyak tutup. Oh iya, maunya di mana Mbak? Di situ aja. Sebenarnya Mbak Yohan aja di sana juga, di sini juga bisa. Oh ya udah di sana aja. Ya. Hai Mbak. Iya. Mbak Yohan dari mana sih? Saya ini tuh tadi habis ketemuan sama teman saya gitu kan. Terus itu ada janji sama Mbak Yuna, jadi supaya kesini. Bahasa ini Mbak tempatnya. Mana ya? Atau kita cari lain aja. Oh iya, sip. Mbak Yohan masih sekolah? Iya. Udah kuliah atau? Alhamdulillah masih kuliah. Ya, jadi Oh ya, sudah semester berapa Mbak? ini jalan semester 6. Sini Mbak, mari silakan duduk. Nyaman di sini Mbak? Aduh, basah ya dikit. Aduh. Gimana udah suasananya Mbak? Kalau misalnya kurang nyaman kita bisa cari tempat lain. Enggak, ini udah bagus kok. Agak panas gitu. Ya, mau juga agak kita ringan. pesan makanan tapi pada tutup Mbak. Jadi ya. Apa apa adanya aja. Oh iya. Baik Mbak, biar kita lebih dekat, saya perkenalan dulu ya. Iya. Nama saya Yunita Sari. Saya biasa dipanggil Mbak Yuna atau Yunita bisa, Yuni. Senyamannya Mbak memanggil saya gitu. Saya berasal dari Riau. Pernah ke Riau Mbak? Belum pernah sih. Oh, saya doain semoga cepat ya Amin. Mbak. Siapa tahu aja bisa main-main ke Riau. Toh semoga lulus. Amin. Bisa main Amin juga di sana. Mbak. Bisa biar bisa nyusulnya Mbak Yuna biar bisa jadi konselor juga. Amin ya Allah, amin. Semoga nanti Mbaknya jadi konselor hebat. Amin. Mungkin Amin. Mbaknya bisa pertama kali jadi ke situ. Oh ya, bisa isi ini dulu ya Mbak. Kartu identitas Mbak. Jadi ini diisi dulu ya Mbak. Oke, sebentar Mbak. Ya Allah. Soalnya tadi pagi saya juga ada janji sama orang. Ini Mbak. Oh iya. Ini terus nama saya aja kan dia. Oke, sudah. Ini Mbaknya tadi dari jalan-jalan. Tadi tuh saya habis ketemuan kan sama teman saya. Terus habis itu saya ingat ada janji sama Mbak Yuna. Itu saya kira saya kesini habis selesai pertemuan gitu. Gimana Mbak kuliahnya? Alhamdulillah lancar gitu sampai sekarang. Ya, masa corona gini lah. Oh, tanda tangannya dulu Mbak, di Oh, iya. tangan ini bawah. Oke, Oke, sudah. makasih. Iya. Nama Yohanur Sakina ya Iya. Mbak? Oh, baiklah Mbak, kan kita ngadain janji pastinya Mbaknya punya tujuan juga kan. Iya. Dan saya ingin mengetahui tujuan Mbaknya itu Mbak Yohan, dan sebenarnya apa yang akan Mbak Yohan sampaikan, yang akan Mbak Yohan ceritakan ke saya. Semoga saya bisa bantu, dan insya Allah apa yang Mbak Yohan ceritakan ke saya Ya. akan saya simpan rapat-rapat rahasia itu dan tidak terbongkar kepada banyak orang. Iya, amin. Terima kasih Mbak atas apa namanya kesanggupan untuk menjaga kerahasiaan gitu. Kalau dari saya itu gimana ya Mbak? Saya kan ini mahasiswa ya Mbak, semester 5. Oh iya,
Kampusnya di mana mbak? Univnya univ mana? Di univ sini apa namanya, Unisa, tahu? Oh Unisa. Iya, Unisa, tahu saya Mbak. di sana gitu. Iya iya. Nah, jadi kan saya apa ya, udah semester 5 ini ya. Nah, terus saya tuh ngerasa apa ya, saya tuh kurang pede gitu Mbak. Kadang tuh kalau ngelihat teman-teman saya bisa ngomong di depan itu tuh kayak iri gitu loh sama mereka. Mereka tuh bisa sepede itu, dan mereka bisa apa ya, ketika presentasi gitu tuh bisa nyampein apa yang pengen mereka sampaikan gitu, tanpa mereka tuh apa ya, tanpa mereka pusing gitu loh mikirin apa yang mau mereka bilang. Malah tapi itu kebalik sama saya tuh kayak grogi gitu loh kalau ngomong di depan umum. Terus saya juga kadang suka keringet dingin, sampai-sampai tangan saya tuh basah kalau ngomong di depan umum gitu. Nah, jadi masalahnya gimana sih caranya biar saya tuh nggak kayak gini lagi gitu loh, biar saya tuh bisa kayak teman-teman saya gitu. Nah, Jadi ini intinya mbaknya itu pengen mbaknya itu pede gitu, percaya diri gitu. iya. Kalau boleh tahu itu sering terjadi atau saat memang mbaknya presentasi aja, atau memang saat di ruangan mbaknya gimana sama teman-teman? Kalau sama teman-teman gitu ya ngobrol tuh sebenarnya biasa, kayak saya sama Mbak Yuna sekarang gitu kan, biasa. Tapi ketika saya nanti presentasi ke depan, saya tuh kurang pede gitu loh sama apa yang saya bicarain. Dan ketika nanti dosen tanya ke saya, padahal saya tuh ngerti gitu, terus ketika dosen tanya ke saya tuh jadi blank gitu loh Mbak. Jadi terus saya nggak bisa jawab pertanyaan padahal saya tuh bisa gitu. Nah begini mbak, rasa kurang percaya diri itu sebenarnya ada beberapa faktor. Nah dan faktor tersebut itu bisa disebabkan oleh kita sendiri. Ya salah satunya sih kebanyakan dari kitanya sendiri ya Pak. Contohnya itu misalnya kenapa kita nggak pede saat presentasi di depan, kenapa teman-teman yang lain itu kok mereka bisa sih selancar itu saat presentasi gitu. Nah yang pertama, apakah mbak sudah menghafalkan materi sebelum maju? Setengah sih Mbak, tapi nggak terlalu ini banget ya, setengah gitu. Tapi ketika dijelasin itu saya paham, tapi pas ditanya saya buyar gitu. Oh begitu. Nah jadi itu sebenarnya intinya di kita itu tidak pede, maksudnya kita banyak ragu dengan apa yang akan kita lontarkan, bukan begitu kan? Iya benar. Nah sebenarnya kita tahu apa sih, kita tuh nggak percaya sama jawaban kita sendiri gitu. Jadi agar supaya Mbak Yohan percaya, jadi Mbak Yohan itu anggap aja yang ada di ruangan itu hanya si penanya dan kita yang ditanya. Anggap aja kayak kita berdua gini. Nah seperti itu. Jadi jangan pikirkan yang ada di samping kanan kiri, karena kalau kita memikirkan itu makin membuat kita jadi nervous atau makin lemah gitu, maksudnya tidak makin menguatkan rasa tidak percaya diri kita tadi seperti itu. Nah untuk masalah presentasi ke yang di depan, saya sarankan sebelumnya Mbak Yohan presentasi itu harus dipersiapkan dengan matang. Jadi harus dihafalin materi. Kalau bisa Mbak Yohan itu berdiri di depan kaca besar atau depan kaca lemari aja yang mungkin kelihatan separuh gitu, Sampai kaki gitu kali ya. kalau bagusnya. sampai kaki lebih bagus, jadi kita bisa melihat diri kita sebenarnya. Dan kita jangan, mindset kita itu kita berpikir jangan selalu jelek pada diri kita, jadi hargai diri kita sendiri seperti itu. Jadi kalau ternyata aku cantik, kalau kita sudah di depan kaca kita rapi. Yang pertama juga kita harus berpenampilan rapi. Ya pastilah ya, namanya apalagi kalau cewek itu pasti mengutamakan kerapian, bener itu mbak. Saya Dan juga kecantikan. saya juga dulu kuliah itu harus rapi. Yang pertama tuh harus rapi, harus wangi gitu. Nah terkadang tuh yang buat kita nggak bisa diri itu mbak, mungkin karena kita kurang melihat diri kita yang sebenarnya itu baik seperti itu. Kita jangan memikirkan mindset kita bahwasanya kok kita jangan melihat orang gitu.
seperti itu. Jadi kok dia bisa gini aku nggak. Nah, jangan kita kalau ngelihat orang untuk diri kita, contohnya dia bisa aku harus bisa, seperti itu. Jadi intinya untuk yang pertama, kenapa Mbak Yohan nggak pede presentasi itu, tadi kata Mbak Yohan masih separuh untuk materi. pemahaman materi, penghafalan materi, kemudian gerak-geriknya juga. Nah itu masih separuh. Jadi sebelumnya itu seharusnya Mbak Yohan dipulin dulu sebelum presentasi. Kalau bisa 3 seminggu sebelum presentasi kita udah latihan, kita udah mempersiapkan diri kita. Jadi lebih matang gitu ya. Ya benar. Biar agar Mbak Yohan lebih matang, terus percaya diri di depan teman-teman semua. Kemudian jika ditanya dosen juga kita udah siap gitu. Sebenarnya gini, mau salah atau benar jawaban kita itu, ada sebagian dosen yang memang dia tidak menyalahkan secara langsung seperti itu. Jadi dia akan sedikit membenarkan, dia akan berkata kurang tepat, walaupun itu jawaban yang memang salah, tapi dia akan katakan kurang tepat seperti itu. Jadi apakah di dalam kelas itu Mbak Yohan ada yang menjauhi atau dihindari teman-teman atau gimana? Karena kalau saya itu kan introvert gitu ya, kalau yang saya paham gitu. Jadinya saya tuh suka sama sama kesendirian, kesunyian gitu kan. Jadi karena itu mungkin ya teman-teman saya tuh ngejauhin saya gitu. Nah jadinya karena tahu mungkin saya introvert dan saya menarik diri, nah maka otomatis teman-teman saya juga ya menghindari saya gitu. Kalau saya sih ngerasanya kayak gitu. Dari yang sebenarnya mereka pernah nggak ngajak, maksudnya tuh ngajak Mbak Yohan main, ngajak Mbak Yohan ke sana ke sini gitu? Ya ada yang ngajak, ada juga yang nggak ngajak gitu. Nah di sini sebenarnya ada beberapa kemungkinan. Salah satunya adalah kemungkinan mereka mau mengajak Mbak Yohan itu antara segan dan mungkin mereka itu kayak malu gitu Mbak, karena mungkin Mbak Yohan sering menyingkirkan diri. Ya karena saya tipenya introvert, jadi ya iya. gitu. Gini Mbak, jadi beberapa anak yang introvert itu dia berteman secara diam. Maksudnya mungkin dia nggak bisa seleluasa apa, jadi dia mempunyai salah satu teman yang memang benar-benar ia percaya. Apakah Mbak Yohan punya teman dekat? Ada sih, kalau teman dekat itu pasti ada. Jadi ya adalah sahabat saya sih, lebih ke sahabat daripada teman. Mbak Yohan sering bercerita ke dia? Ya kadang-kadang sih, at the same time kalau misalnya emang butuh teman buat curhat gitu ya curhat, tapi kalau nggak butuh ya udah, ya kita jalan biasa aja kayak sharing gitu-gitu aja, diskusi gitu. Nah jadi gini ya Mbak, rasa kurang percaya diri kepada kita itu bisa saja semakin mendalam ketika kita selalu melihat orang tapi kita tidak mau berusaha untuk seperti dia. Jadi kita boleh lihat dia, kita boleh iri dengan dia, tapi irinya itu kita harus untuk membangkitkan diri kita, Semangat gitu ya, semangat agar kita bisa, gimana caranya kita bisa seperti dia, seperti itu. Jadi misalnya kan kayak tadi kata Mbak Yohan pengennya itu bisa berbicara kayak mereka di depan teman-teman banyak yang presentasi. Saya paham kok Mbak, pasti kan kalau terkadang tuh kita salah di depan tapi mereka tuh nggak ketawa, tapi kita malu. Aku Iya, saya malu. Mau banget kalau nggak salah. Gini Mbak, kan kita kalau gimana caranya kita menutupi kesalahan itu, gimana caranya kita agar bisa percaya diri itu, yang pertama kita tadi saya katakan paling dulu materinya dengan full, dengan sempurna. Seminggu sebelum maju kita udah latihan, udah siap. Kalau bisa tuh Mbak Yohan sediain kaca tuh yang besar Ya. nah biar kita bisa ngelihat gimana diri kita. Jadi apa yang salah saat kita sambil latihan presentasi di depan, nah kita lihat apa yang salah sebenarnya, nah apa yang kurang, jadi kita bisa perbaiki.
gimana biar aku bisa seperti dia seperti itu. Terus buat yang pertanyaan dosen tadi, Mbak Yohan jangan takut. Kenapa Mbak Yohan ini? Karena Mbak Yohan terlalu takut. Mbak Yohan terlalu melihat teman-teman, melihat teman-teman itu dia lebih bagus, dan Mbak Yohan hanya berkata dia lebih bagus, tapi tidak berusaha. Jadi mungkin ada lagi nggak yang ditanyakan? Enggak sih, cukup jelas banget penjelasan dari Mbak Yuna tentang gimana caranya biar saya tuh lebih pede gitu kan, lebih paham sih sekarang aja kenapa harus lebih pede. Jadi saya harus lebih nguasain materinya, terus habis itu berusaha untuk terbuka dan percaya diri, latihan di kaca gitu ya Mbak tadi ya, terus juga terbuka sama orang-orang sekitar dan nggak usah membandingkan diri sama orang lain. Karena ada dua kemungkinan yang jika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang pertama, kemungkinan kita akan, oh aku harus seperti dia, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan gini, aduh udahlah, dia lebih bagus sementara aku tidak ada apa. Nah, yang kedua itu yang nggak boleh, yang nggak harusnya kita ikutin. Seperti itu. Jadi sekarang gimana perasaannya? Alhamdulillah jadi lebih lega sih sekarang. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Semoga selesai dari sini Mbak Yohan bisa merubah, bisa meningkatkan rasa percaya diri. Jadi Amin. nggak ada lagi rasa-rasa takut, nggak ada lagi rasa malu. Jadi maju terus, semangat. Iya, harus semangat ya. Udah doain saya biar saya tuh tetap berani untuk nunjukin diri saya. Amin. Terus habis itu ya mudah-mudahan saya lebih pede ke depannya. Terima kasih Mbak Yuna udah mau dengerin saya, terus udah kasih ya masukan yang sangat membangun sekali. Semoga ya kedepannya saya lebih percaya diri. Saya sekarang benar-benar semangat banget. Semoga selesai dari sini Mbak Yohan bisa langsung ini ngelakuin apa yang harus Mbak Yohan lakuin. Dan dia bisa kayak teman-teman yang lain. Terus dia bisa berani. Terus anak kuliah tuh harus maju, harus berani, nggak boleh malu-malu. Semangat, Malu-malu semoga dulu. cepat selesai kuliahnya. Amin. Ya udah. Terima kasih ya Mbak Yuna. Kalau sama-sama. kayak gitu apa ya? Kalau ada ini saya boleh nggak sih hubungin Mbak Yuna lagi kalau misalnya saya ada masalah lagi gitu? Oh, kalau mau misalnya ada keluhan lagi, butuh ini tempat curhat, insya Allah saya on. Kan udah simpan WA saya ya? Sudah. Mungkin bisa telepon atau video call nggak apa-apa, atau nanti minta alamat kayak jumpa sekarang juga nggak apa-apa, atau langsung ke rumah saya juga. Oke. Ya udah, terima kasih ya Mbak Yuna. sama-sama. Saya sudah jadi lebih baik-baik aja sekarang. Terima Tetap kasih. jaga kesehatan ya Mbak. Iya, Mbak Pandemi juga. nggak baik, jangan jalan terus loh. Tahu aja Mbak, saya sering jalan. Kan? Makasih udah mempercayai saya. Semoga senang dengan apa yang saya sedikit pengalaman yang saya berikan kepada kalian. Ya sudah, kalau gitu saya pamit dulu ya. Terima kasih Mbak Yuna. Hari saya pamit. Assalamualaikum. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Maka saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.